Jadi berkata berbeda sekarang itu bisa dicap pengkhianat, bahkan oleh orang nomor satu. Ini bahaya, karena hari ini saya tulisnya kepada Gibran, judulnya Mas Wapres mundur atau dimundurkan, karena memang ini dosa kolektif kita yang mau tidak mau harus kita koreksi. Gibran menjadi wakil presiden itu kecelakaan konstitusional, skandal konstitusional yang sangat menyedihkan bagi pembelajar tata negara semacam saya gitu. Sehingga tentu Gibran harusnya punya otonomi untuk mengatakan maaf saya belum waktunya. Pak Prabowo mestinya punya otonomi untuk tidak mengajak Gibran. Tetapi faktor paling besar di sini adalah cawe-cawe Presiden Jokowi. Kalau kita tidak lakukan langkah-langkah serius untuk perbaikan, maka kita akan menjadi kendaraan yang digas, mengejar ketertinggalan, kesenjangan ekonomi dan lain-lain, tapi remnya blok. Tanpa pengawasan, tanpa kontrol, maka ini akan menjadi presidensialisme yang majority, yang saya membahasakannya maaf nih, presiden yang sialan. Bang, apa yang membuat Abang tiba saja menulis surat pada Presiden Prabowo terkait Gibran? Bukan tiba-tiba sih, kalau ditarik ke belakang, saya dalam konteks surat terbuka itu beberapa kali. Dulu saya juga menulis surat terbuka untuk meminta Presiden Jokowi dimakzulkan. Pada titik ini saya sampai pada kesimpulan alternatif informasi kepada Presiden itu relatif tertutup. Dan itu indikasinya adalah pidato-pidato Presiden Prabowo yang makin banyak problemnya. Dan kita harus memberikan alternatif bahwa ada data lain, kebenaran lain yang harus beliau terima gitu. Sehingga pilihannya apa? Pilihannya yang saya bisa lakukan karena saya pembelajar adalah mengirim tulisan. Satu, sekaligus untuk kembali ke budaya menulis. Dua, agar masyarakat kembali kepada budaya membaca. Tiga, ya literasi politik yang penting kepada publik. Dan juga sebisa mungkin kalau dapat bonus menjadi kebijakan presiden. Bang, seluruh saluran menurut Abang tertutup. Tapi starting pointnya kenapa ke Gibran? Sebenarnya surat-surat awal saya kemarin ke Presiden Prabowo, isunya kan dua, konstitusi dan anti korupsi. Nah, tertutup. Coba lihat, konstitusional, pengawas parlemen, semuanya partai koalisi. PDI Perjuangan tidak dalam posisi tegas. Yang civil society hampir semua kemudian juga dikooptasi. Teman-teman LSM paling tidak dicitrakan antik asing atau londo ireng. Teman-teman media juga punya limitasi-limitasi. Saya dengar beberapa mulai dikooptasi kepemilikannya. Teman-teman pengamat either dibeli, dikriminalisasi, atau disiram air keras. Sebagaimana Andre Yunus yang kita berutang mata, termasuk Mas Novel Baswedan. Jadi berkata berbeda sekarang itu bisa dicap pengkhianat, bahkan oleh orang nomor satu. Ini bahaya, karena berarti tidak ada kontrol. Dalam konteks korupsi, ketiadaan kontrol itu koruptif. Corruption is authority plus monopoly minus transparency. Kekuasaan yang monopolistik, tanpa kontrol, tanpa akuntabilitas, itu cenderung menjadi koruptif. Koruptif, otoritarian, ini berbahaya. Sehingga inilah paradoks Prabowo yang harus kita sedikit banyak ingatkan kepada beliau. Saya tidak punya jalur secara resmi. Kalau saya kirim langsung kepada beliau, saya khawatir tidak sampai, maka saya ambil jalan publikasi dengan surat terbuka. Gibran di situ menjadi, hari ini saya tulisnya kepada Gibran, judulnya Mas Wapres mundur atau dimundurkan, karena memang ini
dosa kolektif kita yang mau tidak mau harus kita koreksi. Gibran menjadi wakil presiden itu kecelakaan konstitusional, skandal konstitusional yang sangat menyedihkan bagi pembelajar tata negara semacam saya gitu. Jadi ini memang mau tidak mau harus kita koreksi. Better late than never. Sampai kemudian kita punya kesadaran bahwa ini tidak bisa dibiarkan gitu. Oke, pada kecelakaan politik ini, ketika keputusan MK terjadi, siapa yang paling bertanggung jawab kira-kira? Tentu ada kontribusi semua pihak ya. Tapi sebenarnya yang punya otonom untuk mengatakan tidak, sebenarnya Pak Jokowi ya. Karena kan bagi Prabowo ini strategi elektoral untuk menang. Gibran dipilih itu bukan karena kapasitas dan intelektual maupun integritas moral pribadinya, lebih karena Gibran bin Jokowi, karena faktor Jokowinya. Pun bukan Jokowi sebagai pribadi. Jokowi sebagai presiden dengan kekuasaan dan pasukannya dan anggarannya. Yang dalam strategi kepemiluan sekarang, strategi menangkan cuma dua, politik uang dan politik curang. Sehingga tentu Gibran harusnya punya otonomi untuk mengatakan, maaf saya belum waktunya. Pak Prabowo mestinya punya otonomi untuk tidak mengajak Gibran. Tetapi faktor paling besar di sini adalah cawe-cawe Presiden Jokowi. Cawe-cawe itu melanggar konstitusi. Karena presiden harus menjaga netralitasnya dalam hal pemilu. Sehingga pemilu kita memang bisa berperan sebagai ginjal demokrasi. Apa itu? Pemilu itu adalah mencuci darah kotor, di ginjal pemilu keluar darah bersih. Sehingga kita 5 tahun sekali didetoks dengan kepemiluan. Orang-orang politisi yang bersih lanjut, politisi yang koruptif berhenti. Problemnya dengan ginjal yang gagal ginjal pemilu, darah bersih, darah kotor masuk, yang keluar darah kotor. Darah kotor itu yang kemudian lahir dengan kebijakan yang keliru, penyusunan kabinet yang problematik, dan seterusnya. Kalau kondisi undang-undang pemilu kita gimana? Dengan Undang-undang secara tadi tertulis kaitannya pasti ada plus minusnya. Tetapi itu harusnya bisa diminimalisir dengan pemilu yang jujur dan adil. Persoalannya saya mengatakan gagal ginjal pemilu itu karena demokrasi, dolat rakyat kita itu sudah dibajak dengan duitokrasi, dolat uang, dolat duit. Ini yang merusak gitu. Jadi pemikiran bahwa dulu harusnya postulatnya, rumusnya, yang curang tidak boleh menang. Itu moralitasnya begitu nilainya. Sekarang, kemarin saya ikut pemilihan gubernur di Kalimantan Selatan. Yang jadi postulat berubah. Kalau mau menang harus pakai uang. Nggak mungkin menang tanpa uang. Ini kan 180 derajat berubah. Dan ini merusak sampai tataran akar rumput. Sehingga kita harus mengembalikan paradoks-paradoks yang tabola bale ini. Pemikiran-pemikiran yang sangat beracun, arsenik dan merusak ini dengan cara-cara yang masih bisa kita lakukan. Rekan Ferry Amsari bikin kabinet bayangan. Karena ya disitulah kemudian lawan tanding narasi bisa dilakukan. Saya ya minimal karena sedikit banyak bisa menulis, saya tulis. Dan mudah-mudahan dengan dilisankan lewat podcast-podcast ini, diseminasinya bisa menjadi ruang diskusi. Mudah-mudahan bonusnya kalau menjadi kebijakan yang baik, alhamdulillah. Tapi paling tidak bagi saya sekarang diam dalam hati saja itu bukan selemah-lemah iman lagi. Bagi saya sekarang diam bukan emas nih. Diam sudah tertindas dan jadi bagian dari dosa. Jadi izinkan saya memprogresifkan hadis itu dan memberi makna bahwa ya kalau ada ruang untuk melakukan perlawanan secara etis dan konstruktif, kan boleh dong berkirim surat, why not gitu. Meskipun ada risikonya, bisa dibeli, bisa dikriminalisasi sekarang, dan bisa dihabisi. Tetapi kan ya bismillah lah, kita
kalau kata Mas Novel Baswedan itu, takut tidak memperpanjang umur, berani tidak memperpendek umur. Jadi ya takut hanya pada Allah. Sebenarnya sih kalau Republik Indonesia ini negara demokrasi atau cenderung ke oligarki sih? Demokrasi otoritarianism. Demokrasi yang pemilu putusan 90 menunjukkan aturan dibengkokkan, konstitusi diabaikan, dan dikudeta dengan kepemiluan yang pura-pura. Seolah-olah ada pemilu prosedural, tapi substansinya adalah duitokrasi. Dan kalau kita tidak lakukan langkah-langkah serius untuk perbaikan, maka kita akan menjadi kendaraan yang digas, mengejar ketertinggalan, kesenjangan ekonomi dan lain-lain, tapi remnya blong, tanpa pengawasan, tanpa kontrol. Maka ini akan menjadi presidensialisme yang majority, yang saya membahasakannya, maaf ini, presiden yang sialan. Jadi sistem presidensial itu ada 3. Maaf, ini permainan kata saja, tapi konsepnya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Ada buku judulnya The Coalitional Presidency, koalisi kepresidenan. Ada 3 jenis sistem presidensial. Presidensial efektif, itu effective presidentialism. Koalisinya pas terbatas, minimal winning coalition. Kalau ibarat badan tuh ideal. Tapi kan di kita hampir semua berkoalisi. Kedua adalah presiden yang sial. Koalisinya itu kekecilan. Akibatnya dimakzulkan. Pada saat PKB sendirian mendukung Gus Dur. Ini presiden yang sial, minority presidentialism. Yang ketiga adalah presiden yang sial-an tadi. Ada an-nya di belakangnya. Sialan. Itu adalah majority presidentialism, di mana koalisinya oversize coalition, sehingga dia menjadi gemuk, obesitas, penyakitan, lambat bergerak, dan tidak sehat. Nah, ketika koalisi kita itu tidak menyisakan ruang oposisi, dan oposisi menjadi kata-kata yang seakan-akan dihindari, maka sedikit banyak kita menuju, dan sudah sebenarnya, majority presidentialism. Dan bahaya bagi presiden, karena oposisi itu sebenarnya obat penyelamat demokrasi. Jangan dibalik bahwa oposisi itu pengkhianat. Itu sebabnya dalam beberapa waktu ini saya terus menulis. Salah satunya judulnya adalah Londo Ireng, Republik Anti Kritik. Dan bagi saya, suara alternatif ini penting untuk didengarkan presiden. Bang, tentang Gibran mengundurkan diri atau dimakzulkan. Ya. Gimana ini? Jadi secara konsep tata negara ada sebab, ada proses. Sebab seorang presiden dan wakil presiden itu berhenti itu karena pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, korupsi, ya kan, perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden wakil presiden. Itu sebabnya tuh. Tetapi bagaimana caranya atau apa sebab yang menyebabkannya itu ada karena mangkat, wafat artinya, berhenti, mengundurkan diri artinya, diberhentikan. Nah, diberhentikan ini tadi pemakzulan tadi, korupsi dan lain-lain tadi. Serta yang terakhir tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya, biasanya karena sakit permanen dimaknai. Nah, menulis mundur itu artinya berhenti, minta resign. Diberhentikan itu melalui proses politik yang panjang, DPR, MK, MPR, itu panjang tuh prosesnya. Nah, jadi saya bilang kepada Mas Wapres melalui tulisan surat hari ini, yang hari ini saya tunjukkan ke Mas Gibran, lebih baik mundur lah, supaya kita tidak terlalu banyak energi. Kenapa mundur? Ya dengan segala hormat, putusan 90 itu cara masuk ibarat gol tuh golnya Maradona di Piala Dunia melawan Inggris. Tangan Tuhan ya. Tangan Tuhan, udah jelas-jelas. Jadi kalau ini tangan siapa nih? Ini tangan setan. Bukan sih, putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran. Jadi ya kan? Jadi tangan Paman Usman. Kalau ada banyak tangan di situ. Ada tangan siapanya, silahkan baca putusan MK-MK-nya.
yang mengatakan ini pelanggaran etika berat. Tetapi kalau dulu Maradona itu bisa menang Inggris, karena kan nggak ada VAR. Kalau ada VAR waktu itu dianulir. Nah sekarang VAR-nya harusnya sudah banyak ini, sehingga walaupun kemarin sempat menjadi cawapres dan akhirnya menang, saatnya untuk Mas Gibran sadar bahwa bangsa ini harus diselamatkan. Nah di tulisan hari ini saya tidak menggunakan pintu masuk yang lain. Syarat umur oke lah katanya udah selesai, menurut saya enggak. Ya kan dengan putusan 90 itu. Tetapi ada syarat pendidikan yang juga ini questionable. Syarat pendidikan itu minimal SMA atau sederajat. Mas Gibran waktu wali kota Solo memberikan contoh kepada Pak Jokowi. Tunjukkan ijazahmu. Wah, ditunjukkan ijazahnya S1 tuh. Bachelor of Science. Ya kan? Dalam hal ini Pak Jokowi harus belajar dengan Mas Gibran. Untuk menunjukkan ijazahnya supaya tidak ada debat. Saya tunjukkan saja. Tapi yang ditunjukkan adalah ijazah S1. Ijazah SMA-nya mana? Yang kita lihat dalam proses di Pengadilan Tata Usaha Negara, di Pengadilan Negeri, di Komisi Informasi Pusat, surat keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menerangkan bahwa di Sydney itu Mas Gibran dianggap selesai kelas 12 SMA nih berarti kan. Tapi kan yang dicari itu surat keterangan ini kan harusnya surat penyetaraan. S1-nya tuh disetarakan tuh oleh Kemendikbud. Tapi kok SMA-nya surat keterangan? Mana? Kalau ada surat penyetaraan akan ada ijazahnya. Apakah ada? Apakah ini SMA nih? Ya kan? Atau sebenarnya ini bimbingan belajar yang tidak ada ijazahnya, ada sertifikat. Atau paling tidak surat keterangan lulus lah. Sehingga kita bisa memverifikasi bahwa beliau memang memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Kalau tidak, berarti kan memang terpenuhi tadi bahwa kekosongan presiden wakil presiden itu karena mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak lagi memenuhi syarat kan. Nah tidak lagi memenuhi syarat ini, syarat pemakzulan itu salah satu tidak memenuhi syarat, terpenuhi dong ini. Sehingga ya Mas Gibran sebaiknya ketimbang mendorong proses politik di DPR, kita ketuk hatinya untuk mundur. Karena tidak memenuhi syarat pendidikan. Kecuali beliau bisa menunjukkan ijazah SMA-nya. Bang, kalau kita bicara manusiawi ya, kalau secara moral hazard bagaimana? Ketika pada saat keputusan tangan Paman Usman, kemudian ikut kontestasi, Abang melihatnya seperti apa? Ya itulah sebabnya saya sepakat dengan Bung Rocky Gerung. Kalau kepemimpinan nasional itu paling atas etika moralitas, nomor 2 kapasitas intelektual, baru nomor 3 elektoral. Nah etika moralitasnya ini kan masuk lewat putusan Paman Usman untuk Gibran yang melanggar etika berat, kata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sudah jelas itu pernyataannya. Kalau masalah kapasitas intelektual, ya saya yakin banyak orang yang punya kemampuan, lebih punya pengalaman dibanding Mas Gibran, dengan segala hormat kepada Mas Gibran. Kalau elektoral, sekarang itu elektoral kita itu kadang-kadang manipulatif. Kadang-kadang angka-angka yang markup juga. Kalau dasarnya ini, maka clear bahwa kita tidak menghormati prinsip meritokrasi. Nah kalau prinsip meritokrasi tidak menjadi ukuran kita memilih pemimpin, ya keliru lah. Keliru memilih anggota kabinet, keliru memilih kepala BGN jadinya korupsi, keliru memilih ketua harian Satgas PKH menjadi Jampitsus menjadi tersangka korupsi juga. Karena prinsip meritokrasinya tidak dijalankan. Yang ada adalah prinsip bagi-bagi kekuasaan saja. Karena itu dengan segala hormat, ini mesti kita sama-sama luruskan. Tentu Mas Gibran akan bilang, kenapa saya? Karena coba pertanyaannya sederhana saja kepada rakyat Indonesia atau siapapun yang memikirkan bangsa ini. Amit-amit kalau terjadi apa-apa dengan Presiden Prabowo, maka secara konstitusional yang akan jadi presiden itu Mas Wapres.
sebagaimana Presiden Habibie menggantikan mundur Soeharto. atau berhentinya Pak Harto. Pak Wapres, Mas Wapres, menurut keyakinan saya, kata Panji dalam Mensre ya, itu menurut saya belum siap untuk menjadi Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Karena ini bukan berita baik, jangan-jangan ini justru petaka. Patut dan pantas atau? Ya, tentu semua orang berhak ya. Tetapi kan ada ukuran-ukuran objektif yang harus dilalui. Mas Wapres ini menurut saya calon wakil presiden saja kemarin mestinya tidak. Bahkan lebih jauh saya narik wali kota Solo saja sebenarnya cawe-cawe Pak Jokowi terlalu jauh. Bisa ditanyakan ke teman-teman PDI Perjuangan. Sehingga kita terpaksa mengambil jalur mengingatkan ini, jadilah negarawan, mudah-mudahan dapat hidayah beliau, sehingga menjadi wakil presiden yang mundur, sebagaimana wakil presiden Muhammad Hatta mundur di 56, karena merasa tidak lagi sejalan dengan Bung Karno. Kemudian ada keputusannya tuh di tahun 57 awal. Kenapa ini menjadi ukuran? Karena ya beda sih. Bung Hatta mundur karena prinsip nilai berbeda dengan Bung Karno. Kalau ini mundur ya mungkin karena ada persoalan pendidikan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan lain-lain. Tapi oke lah. Kalau Bung Mas Wapres kemudian mengambil posisi itu, ya beliau negarawan juga. Akhir-akhirnya kan budaya mundur lumayan sering nih. Gubernur BI mundur. Kemarin teman-teman OJK mundur, kemudian Ketua KPK Firly Bahuri, Lili Komisioner KPK juga mundur, termasuk Ketua Umum Golkar ada yang mundur. Terlepas apakah mundurnya itu karena pertanggungjawaban atau karena tekanan, ada perkara atau kriminalisasi, kita menduga-duga. Tetapi ya budaya mundur ini memang sebaiknya kita jadikan ukuran moralitas lah. Kalau dalam hal ini Mas Wapres kemudian memilih mundur, bagaimanapun perlu diapresiasi. Karena itu pikiran jauh ke depan. Sayangnya barangkali akan ada faktor-faktor di luar Mas Gibran yang mencoba untuk mempertahankan beliau tetap kan, Pak Jokowi dan lain-lain. Tapi Mas Gibran udah dewasa lah. Beliau punya otonomi untuk memilih menurut saya. Tapi isu 2 periode sudah mulai digaungkan loh. Itu ujian bagi Pak Prabowo. Dalam satu konten saya katakan, jika Presiden Prabowo tidak bisa memberantas korupsi yang ada di lingkaran beliau sendiri, terbukti dengan kepala BGN, Jampitsus dan lain-lain, maka jangankan 2 periode, jangan-jangan 2 tahun saja. Oke Bang, kita coba masuk tentang Mas Wapres Gibran diberhentikan atau mundur. Kalau memang itu terjadi, mekanisme seperti apa ya? Kalau mekanismenya adalah mangkat, itu tangan Tuhan. Ya. Umur. Kalau mekanismenya berhenti, artinya mengajukan pengunduran diri, itu Mas Gibran hari ini mengatakan mundur, sudah itu, tidak panjang. Bisa segera dilakukan proses mulai mencari wakil presiden baru. Yang dalam konstitusi kita diatur Presiden Prabowo mengusulkan 2 nama kepada MPR untuk memilih, ya dalam 60 hari kalau tidak salah. Kalau mekanismenya diberhentikan, itu yang panjang. Tadi melalui proses di DPR ada pendakwaan, kemudian hak angket dan lain-lain, baru kemudian kalau itu lolos dalam proses votingnya, dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk dituntut dan diputuskan secara hukum oleh MK. Ini 90 hari ini prosesnya paling lama. Kalau di sini kemudian memang rekomendasinya di-impeach, dimakzulkan, itu dibawa lagi ke proses politik di MPR. Dan keputusan politik MPR itulah yang menentukan seorang presiden wakil presiden berhenti atau tidak. Ini panjang. Yang terakhir adalah jika tidak bisa lagi melaksanakan kewajiban kalau sakit permanen. Itu ya tidak tahu berapa lama dan seterusnya. Jadi mekanisme ketatanegaraan ini tersedia.
Bagaimana kalau presiden dan wakil presiden yang kosong? Dua-duanya kan, presiden kosong, wakil presiden naik. Wakil presiden kosong, presiden memilih 2 nama. Ya kan? Presiden dan wakil presiden kosong, maka menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri pertahanan itu menjadi triumvirat. Dia menjadi pelaksana tugas kepresidenan selama proses sampai kemudian MPR memilih calon presiden dan wakil presiden dari 2 koalisi pemenang Pilpres sebelumnya. Pemenang pertama dan pemenang kedua. Kalau kita merujuk ke Pilpres 2024, maka yang bisa mengajukan adalah pasangan koalisi Prabowo Gibran, pemenang pertama, dan pasangan koalisi Anies Mohaimin, pemenang kedua. Bagaimana dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Karena pemenang ketiga tidak bisa mengajukan. Nah, ini yang diajukan dan MPR yang memilih dari 2 pasangan yang diajukan koalisi ini. Tetapi ini dalam prakteknya bisa deadlock loh. Kalau ternyata koalisinya berubah. Ternyata koalisi Prabowo tidak satu suara pindah ke Mas Anies, atau koalisinya Anies Mohaimin tidak satu suara, ada yang pindah ke Gibran. Itu gimana? Tidak diatur. Jadi memang kita perlu antisipasi dengan hati-hati supaya tidak timbul krisis konstitusional. Nah, bayangan saya yang paling mungkin dan tidak terlalu sulit adalah jika Gibran, Mas Wapres, dan Pak Jokowi kemudian legowo untuk ini memang ada kekeliruan ini. Sudahlah, demi bangsa dan negara, kekeliruan kemarin kami tebus dengan mundurnya Mas Wapres. Itu harus diapresiasi kalau itu terjadi. Dari surat terbuka ada juga komentar yang bahwa menilai langkah Bang Denny ini bermuatan politis, bukan sekedar murni akademisi hukum. Ya. Gimana tanggapan Abang? Ya pasti. Orang punya ruang untuk menginterpretasikan macam-macam. Saya sendiri kan dosen, akademisi, praktisi. Karena saya lawyer juga. Kantor saya ada di Jakarta, Melbourne, dan Sydney. Saya pernah maju gubernur, didukung oleh Gerindra, Demokrat, P3. Itu gerak politik praktis. Saya pernah maju pileg 2024 melalui Partai Demokrat. Itu pasti dimaknai kedekatan politik dengan Demokrat. Tapi tidak ada satu titik koma ini saya komunikasikan dengan siapapun di Demokrat. Sejauh ini apapun yang saya sampaikan itu adalah pemikiran otonom saya sendiri. Nah, kalau orang mengatakan ini gerakan politis, pastilah. Masa kita mendorong atau mengusulkan wakil presiden mundur tidak gerakan politik? Tapi silahkan saja. Itu kebebasan berpendapat, sebagaimana saya juga bebas berkirim surat dan punya concern, punya perhatian, keprihatinan dalam situasi kebangsaan kita. Oke Bang, pertanyaan terakhir. Kira-kira kalau bersurat sudah nih, apalagi langkahnya akan Abang tempuh dengan mekanisme semisal pada lembaga-lembaga resmi melalui DPR atau menggugat MK kembali atau apapun gitu? Ya, kami ya dengan teman-teman kantor saya namakan Integrity ya. Itu singkatan sebenarnya, International Center for Government, Constitution and Society. Di samping nilai-nilai integritas yang ingin kita dorong, melawan mafia hukum, melawan mafia peradilan. Nah, ada public advocacy. Kemarin kita mengajukan sebagai pihak terkait di pengujian undang-undang terkait MBG yang sudah diputus oleh MK bertentangan dengan konstitusi, meskipun ya sampai 2008 masih diberi ruang toleransi. Kita sebenarnya juga terus melakukan advokasi dulu Undang-Undang Cipta Kerja dengan teman-teman buruh. Ini saya siang akan memasukkan kesimpulan pengujian Undang-Undang Guru dan Dosen. Hari ini kami juga melakukan gugatan ke PT UN atas proses seleksi Hakim Konstitusi Adis Kadir yang menurut kita tidak transparan, tertutup, tidak akuntabel, dan seterusnya lah. Ada juga pemikiran, diskusi bagaimana kalau kita menghentikan proses bagi-bagi kekuasaan lewat Undang-Undang Kementerian Negara. Apakah terbuka ruang kita kemudian menguji perubahan Undang-Undang Kementerian Negara yang kemarin dilakukan menjelang penyusunan kabinet, karena kemudian menjadi cek kosong. Sekarang menteri kita, wakil menteri kita, waduh, ada menteri, wakil menteri, ada kepala LPNK, ada pejabat setingkat menteri.
ada pejabat yang tidak disebut singkat menteri tapi mendapatkan gaji dan fasilitas seperti menteri. Ada staf khusus, macam-macam yang sekarang. Wah, ini apakah kepentingan publik atau kepentingan yang lain yang kemudian sedang ditunjukkan oleh perumus kebijakan dalam menata manajemen pemerintahan. Ini kan banyak. Jadi sekarang kita sedang mendiskusikan secara serius apalagi alternatif advokasi yang kita bisa lakukan. Tapi apapun lah, saya meyakini sampaikan walaupun satu ayat. Jadi mudah-mudahan kalau hasilnya menang atau kalah itu bonus. Tapi proses perjuangan untuk kita memberikan alternatif pilihan, alternatif kebijakan itu tetap proses yang layak dilakukan. Oke, kalau usulan dari surat terbuka, kemudian langkah-langkah hukum ditempuh, tapi nggak ada respon sama sekali baik dari istana maupun DPR? Itu tadi. Kalau ada ke MK menang atau kalah, menulis surat, direspon atau tidak, itu akhirnya bonus. Kalau direspon, responnya misalnya juga menyetujui dan merubah kebijakan. Saya lihat kritik dari Dino Patijala tentang harusnya tidak sering keluar negeri kelihatannya efektif tuh. Kelihatannya agak berkurang nih. Sekarang kritik ini lewat surat ini mungkin minimalnya Pak Presiden tolong kurangi pidato dong. Pendekin saja atau pendek dan sambil baca teks saja lah. Karena kalau Bapak di luar teknik cenderung salah, matematik salah dan seterusnya. Jadi sayang wibawa kepresidenannya kemudian luntur karena bagi teman-teman yang netizen yang sedang nunggu presiden salah konten. Tapi bagi Republik kan membuli presiden ini mengurangi kewibawaan dan kehormatan lembaga. Saya rasa itu sebaiknya diantisipasi. Jadi Bapak Presiden kurangi juga pidato, jangan terlalu lama. Masa di depan profesor 3 jam satu arah kan nggak terlalu pas. Tapi kalaupun tidak didengarkan, sebagaimana tadi perjuangan ke MK, ke PT UN yang belum tentu menang, ya paling tidak ini adalah political education. Ini adalah upaya untuk literasi politik yang memang harus dilakukan agar kita punya alternatif lah pemikiran. Kalau kita punya paduan suara, ya kan, musik dan segala macamnya, satu suara mana ada? Itu harus berbeda-beda, suara 1, suara 2, suara 3, musiknya harus dari gitar, dari piano, dari bass dan seterusnya. Tapi kan harus ada harmonisasinya. Persis. Kalau harmonisasinya kemudian dirijennya juga keliru dalam memberikan komando, salah hitung dalam matematik, kan repot kita. Susah menikmati musiknya. Kacau balau musiknya. Yang muncul adalah, yang lahir adalah kasus-kasus korupsi yang akhirnya merusak negeri. Jadi ya ini adalah upaya sekecil apapun. Berarti ekspektasi Abang terhadap perubahan pemerintah ini tinggi dong? Karena masih tidak mudah. Kadang-kadang kita ini apalagi yang bisa dilakukan. Tapi kan tidak boleh hilang harapan. Tidak boleh kemudian menghadirkan pesimisme yang berlebihan. Harus tetap dibuka ruang optimisme dan harapan kan. Jadi meskipun sulit perjuangan, justru kita harus menambah bensin semangat untuk terus melakukan perlawanan kan. Tidak ada pilihan. Kalau agama beri ruang untuk menyerah, kira-kira sudah banyak yang menyerah ini. Bukan karena kita tidak bisa dibeli, kita khawatir tapi terus melawan dengan risiko kriminalisasi. Tapi yang paling berbahaya itu adalah dihabisi. Dihabisi ini perdebatan paling pengecut. Ketika penculik, ketika pengkritik diculik, ketika Almar Munir diarsenik, ketika Mas Novel Baswedan dan Andri Yunus disiram air keras. Ini kan perbuatan-perbuatan paling biadab oleh kekuasaan yang sampai sekarang tidak menghadirkan keadilan. Pelaku-pelakunya relatif bebas semua. Tetapi kan kita, ya tadi, kalau kata Mas Novel, tauhid itu. Berani tidak memperpendek umur, takut tidak memperpanjang umur. Jadi sudah. Berarti sudah siap dikriminalisasi lagi. Kita ini tidak berharap ada masalah kriminalisasi. 10,5 tahun saya menghadapi itu. Tetapi kan, ya tadi, takut hanya kepada Allah.
Jadi bismillah. Mudah-mudahan perjuangan yang harusnya melawan kezaliman itu tidak kemudian berujung dengan persoalan-persoalan yang bisa disebut kriminalisasi atau apapun lah. Bismillah. Sekecil apapun ikhtiar ini, ya kita berdoa saja, berlindung pada Allah Ta'ala. Baik pemirsa Oret dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bang Denny Indrayana. Semoga diskusi ini Bang bisa memberi pencerahan, kemudian didengar oleh pemerintah, didengar oleh Mas Wapres, dan Indonesia lebih baik tentunya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Siap. Sama-sama.